Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bermenung dari bacaan-bacaan kitab suci. Dari bacaan pertama kitab Keluaran bab 32 ayat 7 hingga 14. Bacaan Injil Yohanes bab 5 ayat 31 hingga 47. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini menghadirkan kepada kita dua tokoh penting. Tokoh penting yang sangat inspiratif adalah Musa. Dalam bacaan pertama dikatakan kepada kita bahwa sikap rendah hati Musa mampu meredam murka Allah atas umat pilihannya. Keberanian Musa berdialog dengan Allah menunjukkan bahwa belas kasih Allah mengatasi segala amarah murkanya. Allah ingat akan janji-janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan menjadi inti dari bacaan Injil hari ini adalah kesaksian Kristus adalah kebenaran. Kesaksian menghantar kita pada keselamatan. Tuhan meminta kita percaya dan datang kepadanya untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi saya katakan bahwa hari ini kita memiliki dua tokoh inspiratif bagi kita. Yang pertama Musa. Dalam bacaan pertama menggambarkan tingkah laku bangsa Israel yang menduakan Tuhan. Hal ini terjadi ketika mereka mulai gelisah manakala Musa sudah tidak turun lagi dari atas gunung Sinai. Harapan mereka seketika pudar oleh karena kegelisahan dan ketidakpercayaan mereka pada Musa. Yang ada dalam pikiran mereka adalah mungkin Musa sudah binasa di atas gunung Sinai itu. Sehingga bagi mereka tidak ada lagi yang memimpin mereka. Dan pupuslah sudah harapan besar mereka akan tanah terjanji. Kegelisahan dan kehilangan harapan akhirnya memunculkan permintaan di dalam diri mereka. Mereka membuat sebuah patung. Mereka membuat Allah-Allah bagi mereka sendiri. Rupanya orang Israel belum menerima Allah yang diwartakan oleh Musa. Mereka lebih percaya kepada Allah yang mereka ciptakan sendiri. Karena bagi mereka Allah yang mereka ciptakan dapat membuat mereka nyaman dan dapat menghilangkan kegelisahan yang ada di dalam diri mereka. Tokoh inspiratif kedua yang menjadi inspiratif bagi kita adalah Yesus Kristus sendiri. Rupanya pengalaman Yesus mirip dengan pengalaman Musa, sebagaimana yang ada dalam bacaan Injil hari ini. Orang-orang yang mengikuti Yesus dan menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang ada di dalam diri Yesus ternyata masih belum percaya kepadanya. Bahkan segala mujizat dan kebaikan yang telah mereka saksikan di dalam diri Yesus tidak serta-merta membuat mereka percaya. Malah mereka masih ragu-ragu dengan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa mereka telah mendengar kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus sendiri. Oleh karena itu, mereka menjauh dari Yesus sendiri. Kadangkala kita juga berlaku seperti orang-orang Israel dalam bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Di tengah hilangnya harapan dan dilanda derita yang menekan, kita mulai mempertanyakan Tuhan. Ketika ada persoalan dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, kita mulai mempertanyakan Tuhan di mana. Tetapi kita tidak pernah berefleksi dan bertanya, sudahkah saya datang kepada Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, kita akhirnya lari kepada Allah yang kita ciptakan sendiri. Yang kita percaya bahwa Allah yang kita buat itu dapat membuat kita nyaman dan kita terhindar dari kegelisahan. Dan Allah zaman modern ini adalah uang, material,
kekuasaan, kenikmatan, hawa nafsu, popularitas. Inilah Allah-Allah zaman modern yang selalu ada dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan keluarga, kelompok-kelompok kategorial, maupun dimanapun kita berada. Saudara-saudari yang terkasih, hal itu dapat menghambat kita untuk mencari Allah yang benar. Padahal kita banyak sekali menerima berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan sehingga kita tidak bisa menyadarinya. Nafas kehidupan misalnya merupakan hasil yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, gratis, tanpa bayar. Tetapi kita tidak pernah menyadari itu semua. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan yang mempunyai kehidupan kita selalu dan senantiasa membuka dirinya agar kita datang kepadanya. Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita hari ini adalah, dapatkah kita seperti Musa zaman now yang dapat membakar Allah-Allah yang dapat membuat kita nyaman, atau dapat meninah bobokan kita, atau dapat meninah bobokan iman kita kepadanya? Mari kita bermenung bersama dalam pertanyaan ini. Sekali lagi, pertanyaan refleksi bagi kita adalah, dapatkah kita membuang atau membakar Allah-Allah zaman sekarang ini dan menggantinya dengan Allah yang kita imani itu? Semoga rahmat Allah menolong dan membantu kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.